Yes, it is. Yeah, I mean, I figured out when we asked which creepy guy locked up. I must have left it. It's a good idea. Wait, come on. Yeah. Hello? Get me out of here! Let me go! Cerita berawal dari suasana malam di sebuah kota kecil di pinggiran California ketika Inem si babysitter haredang sedang melakukan pekerjaannya. Lalu setelah menemani mereka berenang sampai celengan Inem keriput, wanita yang bernama Jamie ini menyuruh kedua bocil untuk segera tidur. The last babysitter? Sweet dreams. Nighty-night. Setelah Jamie pergi, nih bocil terus memperhatikan kostum badut pemberian ibunya. Tak lama kemudian, Jamie mendapat kabar dari salah satu majikannya bahwa ia mengalami kecelakaan kereta. Tapi meskipun demikian, bapaknya Ricky dan Megan berhasil selamat dan kini sedang OTW pulang. Selang beberapa saat, Jamie melihat berita kecelakaan kereta yang katanya mah paling tragis sepanjang sejarah perkeretaan di Amerika. Tapi bodo amat. Jamie langsung kepikiran dengan para bocil yang sepertinya belum pada polor. Namun tanpa Jamie sadari, ia baru saja menemukan sebuah kalung milik seorang remaja yang dinyatakan menghilang. Apakah majikan Jamie adalah seorang penculik? Megan? Ricky? Ricky! Jamie jelas kaget akan gelagat si bocil Ricky yang terlihat aneh. Bahkan si bocil bangor malah kabur saat Jamie menyuruhnya kembali ke kamar. Kemudian Jamie berusaha mencarinya di tengah suasana horor ketika majikannya belum juga datang. Ricky, this isn't funny. Lima 15 tahun kemudian kita beralih ke sekelompok pemuda yang akan melihat sebuah konser band di luar kota. Tapi sebelum melanjutkan perjalanan panjang, mereka singgah ke sebuah kafe tempat para berandalan mengisi perut. Yeah, you eat too fast. Be nice to get home by dark for once. Afternoon, folks. Pria bernama Brett memberitahu tentang rencana ia dan teman-temannya yang akan menuju sebuah kota bernama Columbus. Lalu ketika ada kesempatan, Brett diam-diam mengeluarkan cincin setengah gram miliknya untuk melamar si pacar pas konser band nanti. Bahkan biar kelihatan epik, ia akan melamar pacarnya pas si vokalis bilang assalamualaikum kepada para penonton. That's my plan. Because you two are gonna start crying. It's about Sarah. I got nothing but good things to say. You boys have fun in there? Well, you're as quick as a fox. Thanks. Could you tell us how to get to the 137? Si Kewes Jill bertanya tentang arah jalan menuju kota Columbus karena Google Map di HP-nya sedang error. Tak lama kemudian datanglah seorang supir truk telolet yang ujug-ujug menawari mereka tumpangan, padahal Brett dan teman-temannya jelas-jelas membawa mobil. Tak lama kemudian Brett sadar bahwa orang ini cuma kepincut dengan tembolok pacarnya yang begitu menuu. Is there a problem here? Berkat kedatangan Pak Polisi, si sopir mata tembolokan akhirnya pergi. Kemudian Pak Pol memberitahu jalur menuju kota Columbus sedang dilakukan perbaikan. Maka dari itulah, ia menyarankan mereka agar melewati jalan pintas. Should be easy enough for you guys to figure out.
Lanjut, Pak Polisi memberitahu jika mereka bakalan melewati sebuah kota bernama Clinton City. Lalu ia mengingatkan mereka untuk berhati-hati, mengingat jalanan di kota kecil tersebut sangatlah membingungkan. Kemudian kita beralih ke si sopir truk yang gagal memikat ciwi-ciwi haredang kesukaannya, hingga ia pun memilih pulang untuk menjajal celengan istrinya yang gitu-gitu aja. You went to your sock drawer in the middle of the night to take a piss. No idea how I even got up there. Jill adalah yang paling excited menonton konser band bernama Nevek, apalagi gretongan seperti ini. Makanya, ia bela-belain bangun subuh sampai lupa ngeberok selangkangan saking pengen cepet-cepet pergi ke kota Columbus. Yes! Yes, it is. Gonna get gas soon. I can't find my phone. Jill panik sendiri karena tidak menemukan HP miliknya. Terlihat ia pun riuh sendiri karena apalah artinya nonton konser jika tidak berselfie Sukaesi bareng idola. Yeah, I mean, I pulled it out when we asked the waitress. Creepy guy walked up. I must have left it. Setelah diingat-ingat, Jill baru sadar bahwa HP miliknya ketinggalan sewaktu di kafe. Mendengar hal tersebut, pacar Brett yang bernama Sarah langsung menghubungi HP Jill. Seorang pelayan kafe memberitahu bahwa ia menemukan HP-nya Jill. Lalu dengan baiknya pria itu akan mengantarkan HP tersebut dan melarang mereka untuk jangan kembali ke kafe. Kemudian si pelayan kafe mengajak COD-an di kota Clinton yang kini tak jauh dari lokasi mereka. Hello? Hello? Setelah mendapatkan lokasi COD, Mike merasa senang karena gak perlu jauh-jauh balik ke kafe karena cuma akan membuat mereka ketinggalan konser. Sampailah mereka di kota Clinton yang terlihat begitu sepi. Lalu ketika Sarah akan menghubungi si pelayan kafe, ia baru tahu ternyata di kota ini susah sinyal. No. Nothing. Can't believe this. Karena tak ada yang bisa dilakukan, mereka melihat-lihat keadaan kota. Kali aja si pelayan kafe sudah berada di sini. Cuma yang mereka tidak mengerti kenapa kota ini begitu sepi, bahkan tidak ada orang satu belalai pun. To show up, right? Why the hell? Anything? That's a good idea. Sambil menunggu si pelayan kafe, Jill ngenyotin puntung jarcok untuk menenangkan batin. Sementara yang lain khawatir kelamaan nunggu seperti ini cuma akan membuat mereka ketinggalan konser nanti malam. Kemudian kita beralih ke dua orang pria yang tadi kita lihat di dalam kafe, di mana mereka sebenarnya adalah para kurir narkoboy divisi tepung oleng yang sedang OTW pulang dengan akan melewati kota Clinton. Mereka pun sebenarnya kesal karena harus melewati jalanan ini setelah mendengar kabar dari Pak Pol tentang perbaikan jalan. Tak lama kemudian si pria bernama Dylan katanya pengen ngompol akibat kebanyakan nyeruput sirup takokak. We're just gonna have to sit there and wait for me then, aren't you? Find it yet? What? Mereka tidak sadar akan adanya sosok badut psikopat yang sedang memperhatikan mereka. Terlebih yang ada di pikiran mereka cuma kota Clinton yang katanya banyak persimpangan yang membingungkan. Mike kesal karena si pelayan kafe tak kunjung datang. Ditambah lagi ia harus mencari pom mini mengingat bensin di mobilnya sudah cekak. Lalu di tengah kekecewaannya, Jill mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan saja. Biarlah HP-nya menghilang bersama koleksi foto dan video jadah pribadinya. Fucking sucks. No gas to me. Mike tidak habis pikir kenapa mobilnya mendadak gak menyala. Lalu setelah mereka cek, ternyata perkabelan di mesin mobil sudah rampung seperti ada yang sengaja memotongnya. Mike dan teman-temannya langsung meminta pertolongan kepada orang misterius yang entah sejak kapan memperhatikan mereka. Tapi sayang, tuh orang misterius malah pergi begitu saja. We should go. Babe, come on. Yeah, I'm coming. Keberadaan si pria aneh membuat mereka punya harapan bahwa ada orang lain juga di kota ini. Lanjut mereka pun mencari seseorang yang bisa memberikan bantuan. Hello? Hello? Nothing.
Kedatangan Dylan dan temannya membuat si badut langsung menghilang begitu saja. Terlihat Jill pun ketakutan karena sosok badut tadi bukanlah manusia lucu yang sering nongol di hajatan ulta. Cell phone's dead. Where? Siapa sangka si badut yang tadi ternyata nebeng di mobil Dylan dan langsung memberikan kejutan. Tak lama kemudian datanglah si ketua badut yang sudah bersiap untuk menghabisi para tamu di daerah kekuasaannya. Mereka berhasil kabur setelah melihat teman Dylan yang tewas diburu kutul si ketua badut. Lanjut mereka pun bersembunyi di rongsokan bus sekolah. Di tengah kejaran para badut psikopat, mereka cuma bertahan tanpa melakukan apapun. Terlebih mereka bisa mendengar orang-orang berjiwa yang barbar itu sudah berada di sekitar mereka. Dirasa keadaan sudah aman, Mike mengajak yang lain pergi selagi ada kesempatan. Mereka pun akhirnya memberanikan diri keluar untuk mencari jalan yang aman dan bisa mereka lewati. Kemudian Mike menyuruh yang lain menunggu, sementara ia dan Dylan akan mencari jalan keluar dari kota ini. Mereka auto kaget mengetahui Jill sudah menghilang. Lalu ketika Sarah menemukan gelang milik sahabatnya tersebut, mereka yakin bahwa Jill sudah tertangkap komplotan badut. Setelah masuk ke mobil Harvey, datanglah si ketua badut yang ternyata sudah mengetahui persembunyian mereka. Dylan dan yang lain pun gak bisa berbuat banyak selain menahan rasa takut akan kematian yang seolah sudah di depan mata. Seorang pria tua berusaha menyelamatkan mereka dari serangan para badut. Lalu tanpa berlama-lama, Brett dan yang lain keluar dengan mengikuti arahan dari orang asing ini. Where is he us? We need to go inside. Mereka akhirnya bisa bernafas lega setelah diajak masuk ke tempat tinggalnya si Abah. Bahkan pria tua ini memperlakukan mereka layaknya tamu agung, meskipun properti miliknya dari ember balkon dan papan penutup warung. This is your home. Water. Di tengah keramahan si Abah, Sarah berkata bahwa ia teh butuh telepon dan bukan ingin bertamu seperti ini. Tapi jangankan telepon, kendaraan seperti Mio Jamet pun si Abah mah gak punya. The county sheriff, he just don't come around very much. Sambil menyiapkan makanan, si Abah berkata bahwa kota Clinton adalah kota mati, bahkan sudah tidak memiliki hukum. Jadi jangan harap mereka mendapatkan bantuan polisi seperti keinginan Brett dan teman-temannya. Insane. Just leave. Brett meminta Mike untuk tetap tenang karena nih aki-aki sepertinya tahu kemana para psikopat itu membawa Jill. Dan ternyata Jill kini sedang disekap di lokasi markasnya para badut psikopat. Jill ditemui seorang badut kewes bernama Megan yang katanya akan menjadikan Jill sebagai badut yang cantik seperti dirinya. Brett jadi bingung bagaimana cara melamar Sarah mengingat rencananya jadi berantakan seperti ini. Tapi meskipun demikian ia merasa lega karena Sarah masih tetap tegar di tengah rasa takut mereka akan sosok para badut psikopat. We're gonna make it through this, I promise. You gonna eat that? Semua orang jelas ogah ikut makan, apalagi gelagat si Abah yang terbilang aneh. Lalu perhatian Brett tertuju pada foto si Abah yang ternyata memiliki 2 anak. Dan jika ngomongin foto tersebut, si Abah katanya jadi teringat akan masa lalu kota Clinton yang menyedihkan. Jadi gini guys, 15 tahun yang lalu kota Clinton adalah kota kecil yang damai dan terbilang cocok untuk ditinggali. Hingga suatu ketika, ledakan besar dari sebuah kecelakaan kereta menewaskan banyak orang dan menyisakan trauma mendalam bagi warga lainnya. Nah, di masa-masa suram tersebut banyak warga yang memilih meninggalkan kota sampai melompong seperti
sekarang. Tapi gak sampai di situ. Mimpi buruk yang sebenarnya datang saat komplotan badut psikopat muncul diawali dengan penculikan terhadap seorang remaja. I gotta go. I'll talk to you Monday. Bye. The people that live here stay inside. But I thought it was bullshit to scare people. Dylan katanya pernah mendengar rumor tentang para badut yang menguasai kota ini. Cuma yang paling menarik perhatian Dylan, komplotan badut itu katanya bermula dari satu keluarga saja. I don't know nothing about that. I think... Saat para badut mengetahui keberadaan mereka, si Abah mengajak Brad dan teman-temannya kabur lewat pintu belakang. Dylan yang sudah kepalang tertangkap mengajak si badut untuk berduel. Dylan langsung gak berkutik setelah ditindik linggis sampai pipinya jebleh. Lalu tiba-tiba, kedatangan si ketua badut membuat mereka akhirnya terpisah. In here. Oh. Ketika Mike dan si Abah sembunyi di toilet, mereka bisa mendengar kedatangan si ketua badut. Sementara Brad yang terus dikejar si badut tidak bisa kabur selain menuju atap bangunan. Mereka yang sudah terpojok gak mungkin juga lompat dari gedung. Lalu dengan kekuatan linggis Bang Yadi, si badut mendatangi mereka yang sudah tidak mungkin bisa kabur lagi. Taman linggis membuat si badut berkostum rapih ini akhirnya gak berdaya, hingga Brad pun bisa dengan leluasa untuk menghabisinya. Setelah merujak si badut sampai becek, Brad tiba-tiba menemukan HP milik Jill. Lalu ketika melihat tato burik di lengan si badut, mereka baru ingat bahwa pria bertato ini adalah si pelayan kafe. Jadi fix ya, orang yang menyuruh mereka ke kota Clinton adalah pria ini. Kemudian si Abah menyuruh mereka pergi sebelum para badut mengetahui perbuatan Brad. Sementara ia yang sudah pengkor sudah agak kuat berlari dan memilih bertahan di kota kelahirannya ini. Ia pun berjanji akan memberitahu lokasi di mana Mike bisa menemukan Jill. Come on, let's go. Tiba saatnya si badut Megan akan mendandani Jill layaknya seorang badut. Lalu dengan mengoleskan bedak salisir plus haripohachi, Megan memberikan foundation di wajah Jill. That's pretty. Singkat cerita, Brad dan teman-temannya menuju markas si badut setelah mendapatkan info dari si Abah. Bahkan ia mendapatkan mobil untuk lanjut membawa kabur Jill. Oh, thank God. What the hell is that? Come on, guys. We need to keep moving. Brad. Tak disangka mereka menemukan si Abah dengan kondisi penuh luka disertai perut yang sudah berhiaskan pisau. Dan ternyata semua ini adalah ulah para badut karena si Abah telah membantu Brad dan teman-temannya. Kalian masih ingat dong ini rumah siapa? Brad yang berhasil lolos mencari pertolongan ke rumah si keluarga yang kita lihat di awal film. Teriakan Brad yang minta tolong pun terdengar si pemilik rumah yang langsung mempersilahkan Brad untuk masuk. Please,
Can you help me? Hanging out around here at night. Brad menceritakan apa yang sedang ia alami, terutama si ketua badut yang terus memburunya. Lalu ketika Brad minta dipinjami mobil, si emak malah menyuruhnya untuk menunggu. Karena menurut si emak sebentar lagi anaknya pasti datang dan bisa memberikan bantuan kepada Brad. Soon. We have to find Brad. Mereka kini bingung antara mencari Jill atau Brad. Kemudian Mike mengajak Sarah mencari Brad ke kota sebelum lanjut mencari pacarnya. Brad baru tahu ternyata si emak memiliki foto yang sama seperti yang dimiliki si abah. Si emak pun mengakui bahwa pria tua itu masih sah sebagai suaminya meskipun mereka sudah tidak bersama lagi. Kemudian si emak meminta Brad untuk jangan menyalahkan kedua anaknya yang telah menjadi sosok badut. Karena menurutnya mereka adalah anak-anak yang baik meskipun hobi melihat pembunuhan. Mungkin kalian sudah bisa menebak bahwa keluarga badut psikopat yang dimaksud Dylan adalah keluarganya si Abah. Lalu setelah semuanya terungkap, Brad akhirnya tahu alasan si Abah meninggalkan keluarganya. Tak lama kemudian Brad mendengar kedatangan si ketua badut yang tak lain adalah anaknya si emak. You don't want. Ketika Brad mengikuti Ricky si ketua badut, kita kembali kepada Mike dan Sarah yang sudah berada di tengah-tengah kota. Lalu ketika melihat mobil para badut, mereka berniat untuk mencurinya. Mereka yang berhasil tertangkap kini disekap di markasnya para badut. Sarah yang ketakutan pun tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan para psikopat ini. Mike. Jill? Jill? Get me out of this chair! Let me go! Shut up! Tak disangka Pak Polisi adalah bagian dari komplotan para psikopat, di mana ia bertugas untuk mendatangkan para pendatang sebelum direkrut menjadi sosok badut. Kemudian Pak Po menyuruh para badut untuk menenangkan Jill yang paling hobi teriak minta tolong. I'm telling you, get her to stop! Pak Polisi marah karena bukannya disuruh diam, si ketua badut malah menghabisi Jill. Hingga ia pun sudah muak membantu para badut yang selama ini selalu mengancamnya. I don't know, bind her or something! Oh, you little bitches! Mumpung ada kesempatan, Brad bergegas menyelamatkan Sarah dan Mike. Sementara Mike yang masih pingsan tidak tahu jika pacarnya yang tewas sudah dibawa para badut entah kemana. Bukannya matot nih ketua badut malah merasa geli akan tembakan Pak Polisi. Ia yang emosi pun langsung menghabisi Pak Po yang sudah tidak mau bekerja sama lagi. Meskipun Mike tak luput dari serangan para badut, setidaknya pengorbanan Mike berhasil memberikan waktu bagi Brad dan Sarah untuk kabur. He's coming, Brad! Go! Perjuangan Mike yang akhirnya meninggoy membuat Brad dan Sarah bisa dengan leluasa meninggalkan kota Clinton. Sementara kota para badut ini akan selalu menjadi teror bagi orang-orang yang melintasinya. Dari awal sebenarnya kita bisa melihat perilaku anak-anaknya si emak yang memang punya kelainan mental, di mana semua itu mereka warisi dari si emak yang kegilauannya sudah di luar nalar.
Makanya, si Abah sudah biasa mempekerjakan seorang babysitter untuk merawat Ricky dan Megan. Namun siapa sangka, kengerian yang sesungguhnya berasal dari Ricky dan Megan yang selalu menculik dan menjadikan orang-orang menjadi bagian dari kegilaan mereka. Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.